mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Ketua kelasnya siapa ya? Saya. Oh iya, silakan Mas Bagus untuk memimpin doa. Ya, sebelum acara pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, akan Bapak presentasi terlebih dahulu. Maria Rahman. Oke. Bagus Lutfi. Hadir. Dilan Ainur. Hadir. Dina Ayu. Hadir. Farida Mela Dewi. Hadir. Hana Triwardani. Hadir, Pak. Jasmine. Hadir, Pak. Josefira. Hadir, Bapak. Nikita Widi. Hadir, Pak. Nurul Hidayat. Hadir. Sania Putri. Hadir, Pak. Sakit ya? Silvi Purwirmawati. Hadir, Pak. Yosua. Tidak hadir, sakit. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Nah, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang ciri-ciri dari artikel ilmiah populer. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita cara mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Nah, sebelumnya kalian pernah tidak ketika membaca sebuah artikel berita, isinya itu ada faktanya, ada datanya. Misalnya WHO mengemukakan bahwa kesehatan di Indonesia ini sudah menurun drastis sebanyak berapa persen. Pernah menemukan seperti itu? Nah, kemudian pernah tidak di dalam sebuah berita kalian itu menemukan sebuah gagasan atau pendapat dari orang, misalnya seperti Pak Sugiono mengatakan bahwa pernah. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasikan hal-hal yang berhubungan dengan seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Agar kalian itu ketika memahami sebuah artikel itu bisa mengetahui mana yang akurat dan mana yang tidak akurat. Di sini Bapak menyajikan beberapa contoh tentang fakta dan opini. Misalnya ini contoh fakta. Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih 17.000 pulau. Kemudian studi WHO menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah setiap hari dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan tidak? Kenapa itu termasuk fakta? Kenapa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau itu adalah fakta? Ada yang bisa mendeskripsikan? Saya. Oke, silakan Mbak Dina. Apa yang kira-kira? Karena Kepulauan Indonesia itu sudah tercatat di banyak penelitian dan juga sudah ada bukti nyatanya gitu loh, Pak. Betul, pintar ya. Kira-kira kalau yang kedua ini, studi WHO menunjukkan bahwa mengonsumsi buah setiap hari itu dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Kenapa itu disebut dengan fakta? Ada yang bisa menjawab? Karena itu sudah diteliti sama WHO. Kira-kira jawabannya benar atau ya teman-teman? Benar. Benar. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Maria dan Dina. Terus yang kedua ini ada contoh opini. Indonesia adalah negara yang memiliki keindahan alam paling menakjubkan di dunia. Kemudian yang kedua, makan buah setiap hari adalah kebiasaan yang mudah dilakukan oleh semua orang. Nah, kenapa itu termasuk dalam opini? Siapa yang bisa menjelaskan? Sebentar, Pak, lagi mikir. Saya akan Bapak jelaskan saja ya. Jadi Indonesia adalah negara yang memiliki keindahan alam paling menakjubkan di dunia. Ini termasuk dari sebuah opini. Itu hanya gagasan dari orang lain. Misalnya seperti ini, Mbak Dina mengatakan Indonesia adalah negara yang memiliki keindahan alam paling menakjubkan di dunia. Bisa saja Mbak Jasmine ini pernah ke Malaysia misalnya. Nah, bisa saja Mbak Jasmine ini mengatakan bahwa Malaysia itu juga lebih bagus daripada yang lain seperti itu. Jadi itu adalah sebuah gagasan
atau opini yang disampaikan secara subjektif. Sekarang kita tentang pengertian. Fakta itu adalah pernyataan atau informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara objektif. Kemudian yang opini itu adalah kalimat yang berisi gagasan, pendapat atau pemikiran orang, baik perorangan maupun kelompok. Seperti itu. Jadi seperti tadi fakta itu benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara objektif. Seperti tadi itu Kepulauan Indonesia itu memang benar-benar sudah diteliti terdapat 17.000 lebih seperti itu. Itu merupakan fakta. Kalau opini itu lebih ke pendapat seseorang. Misalnya seperti tadi Indonesia itu merupakan kepulauan yang paling indah yang ada di dunia. Padahal bisa saja kepulauan yang indah itu Malaysia atau mungkin India seperti itu. Kemudian ini ciri-ciri fakta dan ciri-ciri opini. Ciri-ciri fakta yang pertama itu ada bukti empiris. Nah, yang kedua itu data harus terukur. Yang ketiga merupakan hasil dari penelitian. Dan yang keempat merupakan observasi ilmiah yang dapat diverifikasi. Seperti tadi ya, studi WHO mengumumkan bahwa mengonsumsi sayur secara seimbang itu dapat meningkatkan misalnya kesehatan jantung, meningkatkan kelintahan seperti itu. Asalkan sudah ada studi yang meneliti atau lembaga yang meneliti seperti itu. Lembaga yang meneliti itu bisa orang yang mungkin internasional, bisa juga mungkin nasional atau lembaga-lembaga terkait yang ada di sekitar kita seperti itu bisa dijadikan sebagai fakta. Kemudian ciri-ciri opini bersifat subjektif. Kemudian yang kedua itu mengandung penilaian personal. Kemudian tidak dapat dibuktikan secara langsung. Dan yang terakhir itu berdasarkan pada interpretasi individual seperti tadi. Jadi ada pandangannya masing-masing. Misalnya si A mengatakan bahwa barang ini bagus, tetapi bisa jadi si B mengatakan bahwa barang tersebut itu tidak bagus seperti itu. Nah, di sini Bapak akan menyajikan sebuah artikel ilmiah populer. Coba kalian coba perhatikan pada paragraf ketiga yang sudah di garis biru ini. Nah, kira-kira apakah ada yang bisa mengidentifikasikan mana yang termasuk fakta dan mana yang termasuk opini? Silakan maju ke depan. Yang bisa? Kira-kira mungkin Mbak Gina maju ke depan ini. Ayo, siapa yang bisa kira-kira? Dari paragraf ketiga itu termasuk ada fakta dan opini. Sudah ketemu jawabannya belum? Sudah, ada yang sudah? Baik, coba Mbak Nurul untuk menjawab kira-kira mana yang termasuk fakta dan mana yang termasuk opini. Kalau salah tidak apa-apa ya Pak. Tidak apa-apa itu. Namanya kan juga belajar ya teman-teman ya. Itu belajar. Nanti kalau misalnya salah akan kita diskusikan. Dari paragraf 3 itu ada kalimat opini dan fakta ya Pak. Nah, yang kalimat opini itu menurut saya yang kalimat 1, upaya pelestarian bahasa menjadi agenda penting dalam menjaga keanekaragaman budaya dunia. Kemudian yang faktanya itu yang kedua sampai akhir. Berarti faktanya itu yang dari UNESCO sampai bahasa internasional ini ya? Ya Pak.
Baik ya, akan Bapak luruskan. Jadi untuk jawaban yang pertama yang dijawab oleh Mbak Nurul tadi terkait dengan upaya pelestarian bahasa menjadi agenda penting dalam menjaga keanekaragaman budaya dunia. Itu benar, termasuk opini. Kemudian UNESCO melalui program International Year of Language mendorong masyarakat global untuk melestarikan bahasa-bahasa yang minoritas. Itu merupakan sebuah fakta. Karena apa? Hal itu sudah diteliti oleh UNESCO, betul. Nah, UNESCO itu merupakan lembaga yang sudah tervalidasi yang ada di dunia. Ya, jadi itu sudah dapat dipastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh UNESCO itu sudah pasti valid. Dan sekarang kalimat ketiga coba dicermati. Digitalisasi menjadi salah satu strategi efektif seperti yang dilakukan oleh banyak komunitas adat yang mulai menghasilkan bahasa mereka dalam bentuk digital. Itu opini apa? Opini. Kenapa disebut dengan opini? Karena itu menjadi salah satu strategi yang efektif itu menurut Pendapat, betul ya. Jadi itu merupakan sebuah opini karena bisa jadi saja mungkin digitalisasi itu justru dari kalangan banyak orang tidak termasuk strategi yang sangat efektif seperti itu. Kemudian coba diperhatikan kalimat yang keempat. Selain itu, pendidikan multibahasa juga perlu diperkuat untuk memastikan generasi muda selalu terhubung dengan bahasa ibu mereka tanpa mengorbankan kemampuan dalam bahasa internasional. Itu fakta atau ini? fakta. Kenapa fakta? Mana data yang mendukung dari kalimat tersebut? Oh iya Pak, salah Pak, opini Pak. Nah, kenapa yang disebut dengan opini? Untuk memastikan generasi muda tetap Betul ya, jadi ketika kita ingin memastikan generasi muda tetap terhubung harus ada data yang valid. Kita harus menggunakan sistem apa sih agar generasi muda itu tetap berhubung dengan bahasa ibu mereka tanpa merupakan kemampuan dalam bahasa internasional. Itu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang merasa kalau saya mengajarnya kecepatan, terus bagaimana sih sebenarnya perbedaannya fakta dan opini? Mungkin ada yang belum jelas. Siapa kira-kira yang belum jelas? Atau sudah cukup semuanya jelas? sudah jelas. Sudah jelas ya. Nah, hari ini Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja peserta didik tentang mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel yang populer. Nah, pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menggunakan metode pembelajaran yaitu problem based learning. Jadi, nanti kalian berkelompok. Satu kelompok itu nanti terdapat 3 sampai 4 orang. Jadi karena ini ada 10 siswa, maka satu kelompoknya nanti ada yang 3, ada yang 4. Paham? Paham ya? Nah, nanti di dalam KPD ini kalian akan mencari fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Nah, nanti setelah selesai mengerjakan itu nanti kalian akan ada agenda yang namanya presentasi di depan kelas. Kalian harus mampu mengidentifikasikan mana yang termasuk fakta dan mana yang termasuk opini. Silakan Bapak hitung dalam hitungan 10 harus sudah mencari kelompoknya masing-masing. Satu kelompok 3 sampai 4 orang ya. 1, 2, 3, Sudah Pak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik ya, Bapak akan berikan LKPD-nya.
Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, diperhatikan dulu di halaman awal. Itu ada petunjuk umum. Yang pertama, buatan kelompok yang beranggota 3 sampai 46 sudah. Kemudian kerjakan LKPD ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, nah setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti silakan presentasikan di depan kelas. Kemudian periksa kembali pekerjaan sebelum dipresentasikan dan dikumpulkan kepada guru. Silakan Bapak beri waktu selama 30 menit untuk mengerjakan. Apakah ada yang kesusahan mungkin? Ada Pak, ini gimana ya Pak? Yang bagian ini, sama yang ini Pak ini. Nah, kalau misalnya ada data seperti ini, termasuk data sudah, Ada datanya. Oh yang ini Pak. kalau ini masuk opini. Kalian jelaskan dari kamu juga depan. Terima kasih Pak. Baik semuanya, apakah sudah selesai? Sudah. Ya. Kira-kira kelompok berapa yang ingin maju lebih dulu? Siapa? Mungkin kelompoknya Mbak Dina ya sudah siap ini ya, sudah siap maju ke depan. Silakan kelompoknya Mbak Dina untuk maju ke depan. 4 orang ya. Yang paling banyak Pak. Ya Pak. Oke, silakan maju ke depan. Ini sini. Semuanya. Karena nanti di dalam LKPD itu nanti ada nilai kelompok. Silakan masuk ke depan ini, 4 orang. Coba kelompok yang lainnya dicermati pada halaman terakhir di dalam instrumen penilaian. Nah, di dalam instrumen penilaian ini terdapat asesmen guru dan asesmen kelompok sejawat. Nah, nanti di asesmen kelompok sejawat, jadi nanti itu misalnya kelompok 2 dan kelompok 3 ini menilai dari kelompok 1 kira-kira apakah fakta dan opini yang telah diidentifikasikan dengan benar sesuai dengan artikel yang dianalisis. Kalau misalnya sudah benar, nanti nilainya 5. Ya. Kalau masih ada yang kurang atau masih ada yang salah, nilainya 4. Seperti itu. Kalau misalnya benar-benar tidak mampu mengolah fakta dan opini, nilainya 1. Terus kemudian bagian kejelasan penyampaian. Apakah kelompok memberikan alasan yang logis dan dipahami dalam identifikasinya? Kalau misalnya nanti, misalnya nih, kelompoknya ini kurang logis ketika menjelaskan fakta dan opini, maka nilainya nanti misalnya 3 atau 4 seperti itu. Kemudian kekompakan, apakah anggota kelompok terlihat bekerja sama dalam mengerjakan LKPD? Nah, misalnya nanti berempat ini tadi dikira sudah cukup dan sudah baik, maka nilainya 5. Kalau misalnya nanti di antara 4 ini misalnya apa ya, 1 saja yang menjawab misalnya, berarti itu kekompakannya kurang, betul. Seperti itu ya. Nanti sama kreativitas penyampaiannya juga silakan untuk dinilai. Silakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Jadi salam dulu, kemudian perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi ini ada beberapa analisis fakta dan juga opini. Yang pertama itu adalah fakta. Coba diperhatikan ya. Yang fakta itu penurunan angka stunting hingga 21,5% pada April 2023 merupakan capaian signifikan. Tetapi target 15% masih menjadi pekerjaan rumah besar yang memerlukan integrasi lintas sektor mulai dari pusat hingga daerah. Lalu yang opini, namun ancaman terbesar datang dari penyakit tidak menular atau PTM seperti stroke, penyakit jantung dan kanker yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia dengan ratusan ribu kasus setiap tahunnya. Selain itu rendahnya rasio dokter terutama spesialis menjadi penghambat dalam memastikan akses pelayanan kesehatan berkualitas di seluruh wilayah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang selanjutnya yaitu merupakan opini yang termasuk dalam upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi internasional,
dan sektor swasta menjadi landasan penting untuk menciptakan perubahan. Kemudian terdapat fakta, yaitu inisiatif dari WHO dan Uni Eropa misalnya berhasil memperkuat kapasitas laboratorium, meningkatkan layanan telemedicine serta mendorong kemandirian dalam produksi alat kesehatan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya Pak itu ada di bagian paragraf 3 ya. Selain itu, kemitraan ini membantu Indonesia dalam menyiapkan strategi kesiapan pandemi yang lebih kokoh, termasuk surveillance penyakit dan penguatan jejaring laboratorium. Kemudian untuk bagian opininya ada di paragraf 6, yakni selain faktor teknis, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat juga menjadi fokus. Kemudian dilanjut dengan yang terakhir ya, bagian opini. Selanjutnya yang terakhir ini adalah opini di paragraf terakhir. Dengan komitmen yang kuat dan pendekatan terpadu, Indonesia tidak hanya dapat mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga mewujudkan visi sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan di masa depan. Mungkin itu saja pemaparan kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok satu ini mundur ke belakang, kira-kira bagaimana tadi? Apakah ada tanggapan dari teman-teman terkait dengan pemaparan yang sudah dijelaskan? Mungkin kurang apanya seperti itu. Jawabannya sama Pak. Jelas. Jawabannya sama ya, sudah jelas ya. Baik, mungkin kelompok satu bisa mundur ke belakang. Makasih ya Pak. Nah, karena semua kelompok sudah maju ke depan, Bapak akan memberikan sebuah umpan balik ya, umpan balik untuk kedepannya agar teman-teman itu ketika menyampaikan gagasan di depan itu tidak hanya menonton seperti itu ya. Misal yang pertama yang perlu diperhatikan, ketika kalian presentasi ya, usahakan gerakan gestur kalian itu menggunakan gerakan yang intensional. Misalnya ketika Anda menyampaikan jangan hanya tangannya hanya kaku misalnya seperti ini ya, kaku kemudian membaca teks seperti itu ya, itu jangan, karena itu juga akan mempengaruhi penilaian dari Bapak. Nah kemudian yang kedua, kekompakan. Tadi seperti kelompok 3 ya, itu tuh kekompakannya itu masih kurang. Jadi misalnya nih, tadi Mbak Nikita, Mbak Nurul dan Mbak Dila, nah yang menjawab itu kebanyakan Mbak Dila. Nah seperti itu tidak boleh ya, karena nanti nilai kekompakannya pasti akan berkurang, betul, akan tidak bagus nilainya. Kemudian yang ketiga itu misalnya nih, apabila ada teman-temannya yang belum paham, silakan diajari. Misalnya tadi Mbak Nurul misalnya tadi kebingungan ya ketika di depan kelas itu, alangkah baiknya teman-temannya saya yang satu kelompok itu ketika mengerjakan tugas berkelompok itu yang tidak tahu jangan sungkan untuk bertanya. Misalnya Mbak Nurul harus bertanya ke Mbak Nikita ya, nanti Mbak Nikita memberikan arahan agar semuanya itu tahu seperti itu, tahu jawabannya, tahu bagaimana cara mengidentifikasikan fakta dan opini secara baik seperti itu. Kemudian untuk kejelasan penyampaian, misalnya seperti tadi ya, beberapa anak itu ketika menjelaskan di depan kelas itu suaranya tidak sampai belakang. Nah itu seharusnya ketika kita menjelaskan di depan, bagaimana audiens itu mengetahui jawaban yang sudah kita paparkan seperti itu. Jadi ini kedepannya apabila teman-teman adik-adik ini presentasi, setidaknya menggunakan suara yang keras, betul. Tidak harus berteriak-teriak ya, yang penting suaranya itu sampai ke belakang seperti itu. Itu juga mempengaruhi di penilaian, karena nanti akan berpengaruh pada pemahaman setiap audiens, betul. Nah karena LKPD yang sudah berakhir, Bapak mohon untuk setiap ketua anggota kelompok mengumpulkan LKPD di depan kelas. Kamu ya yang ngumpulnya.
Baik, sudah dikumpulkan semua ya ini ya. Bapak rasa tadi jawabannya sudah bagus. Namun beberapa kelompok tadi seperti kelompok 1 itu belum menjelaskan alasan mengapa itu termasuk fakta dan opini. Iya, tidak apa ya. Iya, maaf. Nah, jadi kedepannya agar nilai kalian maksimal, coba kalau misalnya menjelaskan atau memaparkan presentasi itu dilihat dulu misalnya di bagian LKPD yang di tengah ini kan kalian kan harus ada pernyataannya, kemudian ada fakta, kemudian opini apa, kemudian alasannya itu bagaimana seperti itu. Jadi itu hanya masukan saja, semoga kedepannya kita lebih baik. Nah, dari pembelajaran hari ini, kira-kira bagaimana sih perasaan kalian ketika belajar tentang fakta dan opini tadi itu? Apakah mungkin sulit dipahami atau bagaimana? Satu orang harus bisa menjawab. Coba satu orang coba menjelaskan bagaimana sih tanggapannya terhadap pembelajaran pada hari ini. Atau saya tunjuk saja ini. Coba Mbak Nurul, kira-kira bagaimana tanggapan Mbak Nurul terhadap pembelajaran hari ini? Ya Pak, pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan karena Bapak menjelaskannya cukup jelas, sudah dimengerti. Kemudian tadi ada soal-soalnya juga kami kesusahan, Bapak mau membantu. Baik, nah seperti itu ya tadi teman-teman yang disampaikan oleh Mbak Nurul. Nah, karena hari ini kita telah membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasikan fakta dan opini dalam sebuah artikel ilmiah populer, maka pertemuan kedepannya kita akan membahas tentang bagaimana kita cara mengumpulkan data dalam sebuah artikel ilmiah populer. Karena mata pelajaran kalian ini keluarannya adalah mata pelajaran praktik ya, jadi kalian harus mampu untuk menulis artikel ilmiah populer dengan baik. Bapak harap sebelum besok pertemuan berlangsung, kalian sudah membaca di depan, kalian sudah membaca dulu sebelumnya di rumah. Agar apa? Ketika nanti Bapak sudah menjelaskan, ketika Bapak akan menjelaskan, kemudian Bapak bertanya, itu kalian sudah bisa menjawab. Karena itu penting ya teman-teman, harus banyak-banyak rajin membaca. Baik, karena waktu istirahat juga sudah hampir tiba, alangkah baiknya kita mencukupkan saja kegiatan pembelajaran pada hari ini, pagi ini. Mohon ketua kelas Mas Bagus, ya, silakan untuk memimpin doa sebelum. Baiklah, langkah baiknya setelah pembelajaran selesai kita berdoa dulu berdoa masing-masing mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan Bapak ketika mengajarkan materi tadi itu banyak kesalahan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.